Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin memenuhi salah satu tugas mata kuliah dari manajemen kelas, yaitu presentasi yang berjudul Pendekatan dalam Manajemen Kelas. Dua terdiri dari Endang Muhammad Taufik, Ainasih Tirtiyah, dan Eva Sophia, dosen pengampu yaitu yang terhormat Ibu Ninggustini, SPD, MPD. Langsung saja, materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pendekatan dalam MK, masing-masing proses, kelebihan dan kelemahan. A. Pendekatan otoriter. B. Pendekatan intimidasi. C. Pendekatan permisif. D. Pendekatan instruksional. E. Pendekatan proses kelompok dan pendekatan sosia-emosional. Pengertian. Sebelum kita lanjut ke pendekatan-pendekatan manajemen kelas, sebaiknya kita mengetahui dulu apa sih arti manajemen kelas itu. Manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan orang lain, mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pendekatan dalam manajemen kelas itu terbagi menjadi 6, seperti yang telah dijelaskan di awal tadi, yaitu yang pertama otoriter, yang kedua intimidasi, permisif, instruksional, proses kelompok, dan yang terakhir sosio-emosional. Mari kita kupas apa saja yang terkandung, kelebihan, kelemahan, serta fungsi dalam pendekatan-pendekatan dalam manajemen kelas. Yang pertama yaitu pendekatan otoriter. Apa sih pendekatan otoriter itu? Yaitu pendekatan otoriter adalah pendekatan yang menempatkan guru dalam peranan menciptakan, memelihara ketertiban di kelas dengan menggunakan strategi penegasan. Adapun pendekatan yang dilaksanakan yakni yang pertama perintah dan larangan, yang kedua penekanan dan penguasaan, yang ketiga penghukuman dan pengancaman. Pendekatan otoriter sering disebut dengan pendekatan kekuasaan. Dan saya akan memaparkan tentang kelebihan dan kelemahan dari pendekatan otoriter, yaitu kelebihannya. Salah satunya terciptanya disiplin tinggi dalam bentuk peraturan atau norma-norma yang harus ditaati, sehingga terciptanya suatu ketertiban di kelas. Kekurangannya, guru yang menganggap pendekatan ini umumnya menganggap apa yang dikatakan itu mutlak benar. Seperti contoh, murid yang sering mengobrol di dalam kelas, dan pada saat itu gurunya berkata, "Jika sekali lagi kamu mengobrol, maka kamu keluar kelas dan tidak usah mengikuti pelajaran saya." Nah, seolah-olah perkataan guru itu mutlak benar. Itu salah satu contohnya. Kita lanjut ke pendekatan intimidasi. Pendekatan intimidasi berbeda dengan pendekatan otoriter. Pendekatan intimidasi tersebut sering disebut dengan pendekatan ancaman, yakni cara pandang guru bahwa perbuatan mengancam dapat dijadikan sebagai metode atau cara untuk menciptakan kelas yang kondusif. Di antaranya bentuk-bentuk intimidasi seperti hukuman yang kasar, ejekan, hinaan, ancaman, paksaan, dan menyalahkan. Dari pendekatan intimidasi juga terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu baik untuk menghentikan perbuatan yang salah berat dengan segera. Kekurangan, tumbuhnya sikap permusuhan dan hancurnya hubungan guru dan peserta didik. Contoh seperti kita ambil dari salah satunya yaitu ancaman. Misalnya seorang mahasiswa
yang tidak pernah sama sekali ikut pelajaran dosen tersebut. Dan pada saat itu dosen berkata bahwa jika satu kali lagi ia tidak masuk, maka akan di-DO. Itulah contoh dari pendekatan intimidasi yang mengenai metode ancaman. Selanjutnya kita lanjut ke pendekatan permisif. Apa itu pendekatan permisif? Mari kita bahas. Pendekatan permisif sering disebut dengan pendekatan kebebasan. Kenapa? Karena cara pandang guru yang menyatakan kondisi kelas kondusif pada tercapai jika guru sebagai seorang manajer di kelas memberikan kekuasaan kepada semua peserta didiknya untuk bergerak bebas di dalam kelas. Karena sejatinya seorang siswa itu ya bebas, kebebasan dia berekspresi, kebebasan dia mau ngapain, yang penting di dalam naungan, masih di dalam naungan, di bawah naungan guru. Kelebihan dan kelemahan. Yang pertama, kelemahan, siswa menjadi sering bergantung pada guru dalam mengembangkan sikap baiknya, karena mungkin terlalu baiknya seorang guru yang menetapkan metode itu, jadi murid memikirkan ya guru itu mudah kita ini gitu. Yang kedua yaitu kelebihan. Efektif untuk dilakukan karena tingkah laku positif anak didik dapat dikembangkan. Campur tangan guru hendaknya seminimal mungkin dan guru juga hendaknya berperan sebagai pendorong untuk mengembangkan potensi siswa secara penuh. Yang ke ada pendekatan proses kelompok. Apakah pendekatan proses kelompok itu? Mari kita bahas. Dalam pendekatan ini, menempatkan kelas sebagai suatu sistem sosial di mana proses kelompok dalam sistem tersebut menjadi